Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran sejarah peminatan. Kali ini yang akan dibahas yaitu tentang sejarah peminatan dalam bab pertama, itu respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan. Udah tahu ya, proklamasi kemerdekaan di Indonesia ini itu tanggal 17 bulan 8 tahun 1945, di mana proklamasi kemerdekaan ini dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Nah, respon apa saja sih? Kalau kita mengacu pada syarat-syarat berdirinya suatu negara itu ada dua, ada unsur deklaratif, ada unsur konstitutif. Apa itu unsur konstitutif? Unsur konstitutif itu adalah unsur negara yang harus ada pada saat itu. Contohnya apa? Contohnya adalah wilayah, adanya suatu wilayah, adanya penduduk, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Kalau unsur deklaratif itu boleh artinya unsur yang boleh nyusul. Seperti contohnya apa? Contohnya adalah pengakuan dari negara lain, itu ya. Nah, kalau kita ngomong, kalau misalkan di sekolah nih ada suatu festival, itu pasti harus ada syaratnya kan, harus disetujui sama kepala sekolah gitu ya, atau misalkan pembina dan pihak-pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada itu, tidak akan bisa atau tidak ada izin untuk mengadakan suatu festival. Itu salah satu contohnya. Sama dengan negara juga harus ada istilahnya syarat-syaratnya berdirinya suatu negara itu apa saja. Nah, ini yang kita bahas ya. Nah, sekarang memberikan dukungan terhadap negara, atau di sini adalah responnya internasional ketika Indonesia merdeka. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah negara Mesir. Di sini akan dibahas 3 dulu, Mesir, India, dan Australia. Yang pertama adalah Mesir. Mesir itu adalah perannya itu adalah negara pertama yang mengakui Indonesia. Jadi negara yang pertama mengakui Indonesia merdeka adalah Mesir. Kedua, Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri Kamil Abdurrahman Bey menyampaikan dukungan kepada Indonesia secara de facto tanggal 22 Maret 1946. Ketiga, Mesir berhasil meyakinkan Suriah, Qatar, Irak, dan Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Dan yang keempat adalah pemerintah Mesir mengakui kedaulatan negara Indonesia secara de jure. Tanggal berapa? Tanggal 10 Juni 1947. Ya. Dukungan Mesir terhadap Indonesia berlanjut ketika Muhammad Abdul Mu'im selaku konsul jenderal Mesir datang ke Jogja. Tujuan kedatangannya adalah menyampaikan pesan dari Liga Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kemudian tanggal 10 Juni 1947 penandatangan perjanjian persahabatan antara Indonesia dengan pihak Mesir. Kedua adalah India. India itu melakukan diplomasi beras pada tahun 1946 dengan Indonesia, di mana Indonesia mengirim bantuan sebesar 500.000 ton kepada India yang saat itu sedang mengalami krisis pangan akibat penjajahan Inggris. Nah, di sini sebenarnya diplomasi yang dilakukan oleh Sultan Syahrir ini lebih bersifat politis. Kenapa? Karena dengan peran Indonesia kepada India, India menjadi salah satu negara di Asia yang terus gencar menyuarakan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu ya. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah Australia. Australia ini perannya kepada Indonesia yaitu yang pertama, memfasilitasi kembalinya 1.400 tawanan perang Belanda saat Indonesia kembali ke tanah air.
Yang kedua, duduk dalam komite PBB untuk mendesak agar kemerdekaan Indonesia itu segera diakui. Yang ketiga, menjadi wakil Indonesia dalam Komisi 3 Negara sebagai mediator terlaksananya perjanjian Renville. Dan yang keempat, Partai Buruh Australia melakukan berbagai cara untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Jadi antara Mesir, India, dan Australia ini sangat mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Itu ya. Nanti akan dilanjutkan tentang PBB. Nah, sebelum ke sini ada tugas ya. Ada tugasnya, silahkan tuliskan kembali bagaimana peran Mesir terhadap kemerdekaan Republik Indonesia, terus peran India terhadap kemerdekaan Republik Indonesia perannya, dan yang ketiga adalah peran Australia terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Ditulis, dicatat di buku. Ya. Jangan lupa juga dikirimkan tugasnya. Kalau masih ada yang belum mengerti, silakan tanyakan ke ibu tentang sejarah peminatan. Kalau bisa tulisannya, bukan kalau bisa ya, harus bisa, tulisannya itu lebih lengkap lagi. Ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.